Yang menjadi sorotan, saudara, job fair atau acara bursa lapangan kerja belakangan ramai digelar di sejumlah daerah dan jadi harapan para pencari kerja. Bisakah ini menjadi solusi para pencari kerja di tengah sorotan efektivitas forum seperti job fair? Acara job fair atau bursa kerja sebulan terakhir menjadi harapan warga yang masih mencari pekerjaan. Bursa seperti ini tak hanya didatangi lulusan baru, tapi sejumlah pencari kerja usia di atas 40 tahun juga ikut mengadu peruntungan mendapatkan pekerjaan. Para pencari kerja optimis bisa mendapat pekerjaan dari forum bursa kerja seperti ini. Sekarang udah 40 ini Ibu yakin nggak sih dapat peluang kerja Ibu saat ini, Bu? yakin sih, yakin. Kalau itu kurang tahu juga saya. Tapi Bapak optimis Pak ya akan dapat peluang di sini, Pak? Mungkin ya. Enggak ya 50-50 lah. Acara bursa kerja atau job fair sempat jadi sorotan karena adanya narasi yang menyebut bahwa job fair hanya formalitas dan menjadi ajang perusahaan memoles citranya. Namun Wakil Wali Kota Jakarta Barat Yuli Hartono membantah kegiatan job fair hanya formalitas. Ia yakin forum ini menjadi ajang yang tepat bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak sekali euforia bahwa HRD hanya formalitas saja untuk acara ini. Tadi juga ada beberapa, kita lihat para pendaftar tuh ngomong ke saya, ini cuma formalitas ya Mbak, bisa nggak? Enggak, itu hanya perasaan. Ayo, semangat gitu. Catatan soal penyelenggaraan job fair diberikan Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira yang menilai padatnya acara job fair seperti mencerminkan belum cukup tersedianya lapangan kerja yang disiapkan pemerintah. Kegagalan pemerintah menciptakan lapangan kerja. Sekarang justru kecenderungannya adalah di tengah lapangan kerja yang semakin sempit, job fair di mana-mana. Jadi masyarakat tidak menangkap itu sebagai pemerintah melakukan inisiatif untuk menyerap tenaga kerja, tapi justru sebaliknya. Karena gagal menciptakan lapangan kerja, makanya mereka membuat job fair yang nggak seimbang antara yang datang dengan posisi yang tersedia. Saat ini Indonesia tercatat berada di posisi tertinggi kedua di Asia Tenggara karena memiliki tingkat pengangguran sebesar 5%. Meskipun Istana membantah hal itu dan menyatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia menurun. Tim Liputan, Kompas TV. Viralnya narasi bahwa job fair hanya formalitas dan ada perusahaan yang dipaksa ikut meski sedang tidak buka lowongan menjadi sorotan dan perbincangan di media sosial. Apa yang ditujukan penyelenggara job fair agar keraguan terhadap acara ini bisa ditepis? Untuk mengulasnya sudah bersama kami Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer dan konsultan SDM atau HR Consultant Hasan Askari. Selamat petang Bang Noel, selamat petang Mas Hasan. Selamat sore, Mbak Anissa. Selamat sore, Mbak Anissa, Pak Noel yang saya hormati. Selamat sore. Wah, ini sudah mulai sapa-sapaan, mungkin geram-geraman di media sosial sudah mulai agak reda. Tapi saya ke Bang Noel dulu deh. Bang Noel, ini kan Anda merespon dengan cepat sebenarnya pernyataan dari Mas Hasan. Nanti saya akan tanya ke Mas Hasan. Tapi sebenarnya Anda bisa menjelaskan kepada kami tidak, kalau kekhawatiran Anda kan bilang bahwa tidak benar ini tudingan palsu mengenai lowongan di ajang job fair ini hanya sekedar act saja begitu ya, lowongannya palsu. Bang Noel. Ya, karena beberapa kali kita bikin job fair di kementerian tidak seperti apa yang disampaikan Mas Akbar gitu loh. Kita semua kita validasi, kita verifikasi. Ketika kita minta para mitra industri kita terkait rekrutmen tenaga kerja, kita pastikan dulu lapangan pekerjaan apa yang kiranya dibuka ke publik. Dia ceritain itu semua ada berapa kira-kiranya rekrutmennya, ada yang mulai dari 50, 100 sampai ada yang ribuan. Jadi ketika dibilang, ya kan saya sempat kaget juga ketika itu dibilang formalitas, karena kita sebelumnya juga ada job fair di Jakarta Timur, kemudian Jakarta, lantas Bali, dan semua itu berjalan lancar, tidak ada yang formalitas. Semuanya terverifikasi datanya ya, Bang Noel ya? Iya, kan kita tanya benar nggak nih
nggak mungkin lah kita berani ngebohongin publik. Nah kemudian kasus Bekasi kan soal yang berbeda, karena kenapa? Yang dibutuhkan 2.000, yang datang 25.000 atau 20.000 sekian. Ya wajar lah orang menganggap itu sebuah formalitas. Ya kebutuhan kerjanya cuma 2.000, yang datang puluhan ribu kayak kita waktu di kemarin. Saya ke Mas Hasan deh kalau begitu ya Bang Noel ya. Ini Bang Noel bilang katanya kalau yang selama dikelola oleh kementerian benar kok semua terverifikasi. Jangan-jangan ada beberapa pihak yang memang tidak melakukan hal dengan benar verifikasi. Tapi kalau Mas Hasan melihatnya ini memang hanya mengacu kepada yang kemarin saja, yang isunya karena jumlah pelamarnya terlalu membludak dibandingkan lowongan yang dibuka, atau Anda punya data yang berbeda? Ya, terima kasih Mbak Anissa, terima kasih Pak Noel. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengagumi Pak Noel ya sebagai pribadi, dan gebrakan Pak Noel untuk membahas isu penahanan ijazah itu saya sangat hormati. Nah sekarang ini kita ngomongin soal job fair. Saya waktu melihat job fair di Bekasi di media sosial itu hati saya remuk, Pak karena? dan Mbak. Remuk karena melihat itu adik-adik kita, saudara-saudara kita. Saya membantu teman-teman di komunitas saya, itu ada 930 orang, Unreal, University of Realistic Psychology, itu memang fokusnya pada membantu mereka mencari kerja, meningkatkan kapasitas mereka, membantu membekali mereka dengan pemahaman profesional sehingga waktu mereka mencari kerja itu lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Anda sedih karena nyatanya susah sekali mencari kerja, atau Anda sedih karena tahu bahwa ada lowongan-lowongan yang tidak benar begitu? Temuan Anda apa sebenarnya Mas Hasan? Saya sedih adanya job fair yang di momen-momen ketika masyarakat sedang butuh pekerjaan dilaksanakan dengan persiapan yang menurut saya sekali lagi kurang matang. Nah lalu apakah seluruh job fair demikian? Tentu tidak, persis seperti yang dikatakan Pak Noel. Namun kalau kita mau melihat data dan penelitian, ini bahkan penelitiannya dipublish di journals.kemenaker.go.id, bahwa di penelitian IFLS ya, gelombang kelima, ditemukan peluang pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan melalui job fair yang dilaksanakan oleh pihak swasta, efektivitasnya itu mencapai 77,8%. Namun ketika dilakukan studi komparatif, efektivitas ini belum tercermin pada job fair yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang seringkali dianggap kurang efektif dalam menghubungkan pencari kerja dan lowongan yang sesuai. Faktor sampai tidak efektifnya apa, Mas Hasan? Nah, baik. Kalau faktor tidak efektifnya, jika kita melihat job fair itu kan satu proses dalam menyelesaikan isu penyerapan tenaga kerja. Tapi sebelum ada job fair itu harus ada preparasi dulu. Preparasi yang bisa dilakukan sama pencari kerja, yaitu mencari tahu apa sih skill-skill yang dibutuhkan industri saat ini. Lalu dia upgrade dirinya sendiri, self-training. Itu dari pencari kerja. Kalau PR atau pra-event ya, preparasi yang sebaiknya dilakukan oleh industri, oleh perusahaan-perusahaan, yang mereka benar-benar mencari tahu di mana sih kandidat-kandidat itu berada. Jangan sampai mereka mau mencari ikan koi tapi di tambak misalnya. Jangan sampai mereka mau mencari burung tapi di Gunung Sahara, itu nggak ketemu. Itu yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yang paling penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama memastikan yang datang, yang hadir, kandidat-kandidatnya itu udah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang menjadi pengisi acara job fair. Ya. Makanya Anda bilang bahwa ini terkesan formalitas begitu, karena tidak ada kecocokan antara yang dibutuhkan perusahaan dengan skill yang dimiliki oleh pelamar kerja. Iya, karena terlalu terburu-buru kali ya, dan nggak ada tracking sistemnya. Berbeda sama yang dilakukan oleh platform digital, Mbak Anissa, seperti Jobibi, Jobstreet, Glints, lalu ada LinkedIn. Itu mereka dianalisa datanya setelah job fair, setelah mereka melakukan matchmaking, itu ada kelanjutannya. Lu kenapa kok nggak nerima si A, si B, si C? Oh karena ada mismatch. Oh karena emang beda industri. Oh karena ini. Lalu data itu dianalisis lagi, dicarikan yang lebih sesuai lagi. Oh kandidat ini dengan perusahaan A nggak cocok, berarti kita coba dengan ini. Oh, apa kekhawatiran Anda kalau ini hanya sekedar formalitas? Apakah hanya supaya pemerintah melakukan sesuatu untuk meredam kekhawatiran warga bahwa tidak ada lapangan pekerjaan? Enggak ada. Kalau menurut saya niatnya sudah baik.
niatnya pemerintah sudah baik, namun kesungguhan dan kemampuan untuk melaksanakan atau menindaklanjuti niat baik itu yang memang kita perlu duduk bareng sepertinya. Nah, saya tuh inginnya pemerintah itu kolaborasi dengan kita, dengan orang-orang HRD, dengan praktisi, lalu dengan industri-industri yang swasta misalnya ya, supaya bisa dikerjasamakan gitu. Gimana ya supaya cocok caranya jelas bikin begitu job fair? ya. Iya, berbasis digital yang benar-benar servernya bagus misalnya, itu emang butuh kolaborasi. Kemarin di Bekasi itu servernya pada mati semua loh, barcode-nya di-scan tapi nggak ada yang bisa akses. Itu dia. Kurang preparasi, katanya kurang persiapan, Bang Noel. Sebenarnya sejauh apa sih risetnya, sejauh apa sih transparansi dari perusahaan mengenai skill apa yang mereka butuhkan? Mungkin tidak hanya sekedar 25.000 orang yang bisa datang, tapi ya supaya jelas memang yang datang yang akan terserap oleh perusahaannya. Supaya nggak formalitas, Bang, katanya. Ya tadi apa yang disampaikan ya betul. Kita kan sekarang melakukan banyak hal lah. Sudah kita lakukan kolaborasi tadi yang disampaikan HRD ini, kita melakukan hal itu, makanya kita heran kok kita dibilang formalitas doang, kaget juga kita bisa tunjukkan data apa yang pernah kita lakukan. Misalnya kayak kemarin 2 minggu yang lalu kita job fair, kita tanya langsung, udah ada yang udah diterima, ada Pak nih semua datanya, bahkan ada yang nanti mungkin seminggu ini atau hari ini kita terima data yang kemarin kayak 52.000 itu berapa orang yang diterima, kita tanya ada sekian puluh %, Pak, udah 70% yang masuk. Oh, akan kan ada ya? Semua ke HRD ada, makanya kita kaget tentang formalitas gini. Jangan samakan apa yang dilakukan di Kota Bekasi dengan apa yang kita lakukan, karena nih publik mengeneral apa yang dilakukan, seakan-akan apa yang terjadi di Bekasi itu menjadi gambaran hampir semua job fair gitu loh. Itu kan tidak adil juga buat kita, tapi nggak apa-apa juga. Itu bisa kita anggap sebuah kritik dan masukan. Kita nggak boleh alergi dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya kritis, yang nggak boleh. Negara nggak boleh alergi dengan kritik. Makanya kemarin waktu saya ditanya, saya kaget juga kan, karena saat itu kan posisi sangat lagi doorstop. Ditanya apa iya, katanya soalnya wartawan kan bilang katanya Pak, katanya formalitas. Siapa? HRD-nya yang mana? Kan saya harus tahu dulu dong orangnya. Dan ini kan baru kita dikonfrontir hari ini. Jadi sekali lagi, apapun bentuk kritik nggak apa-apa lah. Kita ngasih ruang untuk kritik, kemudian yang penting data serapannya tetap akan dipublikasikan ya Bang ya, terbuka ya. Iya dong, harus. Dalam waktu yang berapa lama waktunya bisa diakses oleh para pelamar kerja? Kita secepatnya Mbak, secepatnya, kita nggak mau lambat lah ya. Model kayak saya gini dan Pak Menteri saya itu tipikalnya nggak mau lambat-lambat. Karena gini, ya jangan dong, kita karena sedang menghadapi HRD yang nakal, HRD yang tukang minta-mintain duit ke para pencari kerja. Dan kita akan nggak lama lagi ada yang beberapa HRD yang kita pidana nih. Ancaman jelas berarti ya, pemerintah tidak menginginkan adanya rekrutmen yang justru merugikan para pelamar kerja. Bang Noel, maaf saya potong, saya terakhir ke Mas Hasan. Mas Hasan, artinya kalau tadi sudah menyampaikan kolaborasi, tapi menurut Anda sebagai seseorang yang begitu paham dengan kondisi saat ini, apa yang dibutuhkan publik saat ini ketika mencari pekerjaan? Yang dibutuhkan publik ketersediaan lapangan kerja. Apalagi yang perlu dijelaskan, Mbak Anissa? Kita mau berperang narasi, kita mau berbicara soal, kita sudah sediakan lapangan kerjanya ada, bahkan penyerapannya 70%, mohon maaf, tapi kalau 70% terserap sepertinya agak tidak realistis, Pak Noel, dengan segala hormat. Tapi intinya yang saya inginkan, pihak pemerintah dan pihak industri maupun pihak kandidat ya pencari kerja, ini udah bukan waktunya untuk kita mencari kambing hitam ataupun kita menjadi hero dari cerita kita sendiri. Enggak, kita yang saya harapkan. Enggak gini, kita tidak mencari kambing hitam, kita tidak. Ya. Apalagi kita aktivis gini, nggak suka dengan hal kayak gitu. Saya bukan birokrat, saya aktivis jalanan. Kita suka sekali dengan masukan, kita suka dengan masukan. Tapi praktek-praktek jual beli apa namanya itu pekerjaan itu HRD itu real, betul memang. Betul memang. Betul seperti yang kemarin disampaikan. Betul itu. Mau membangun negara ini ke depan lebih baik. Makanya kita mau transparansi ini. Nah, kayak Mas Hasan ini kita butuhkan. Coba orang-orang yang coba main-mainkan soal ini cuma formalis, karena memang di Bekasi infonya ya.
Itu kawan bupati atau kepala daerahnya minta-minta ke perusahaan-perusahaan untuk ikut job fair. Oke. Kami tidak mau. Kita dengarkan dulu tadi Mas Hasan belum selesai ya, harapan nih supaya nanti Bang Noel setelah ini bisa menyampaikan supaya benar tidak ada lagi alasan-alasan. Silakan terakhir Mas Hasan. Ya, baik. Jadi harapan saya yaitu kita bahu-membahu ya dari 3 stakeholder dari urusan pekerjaan ini, pencari kerja, pemberi kerja, dan pemerintah. Jadi ke depan kita udah nggak bisa lagi bilang bahwa job fair itu tempat perusahaan berpura-pura mencari pekerja dan pencari kerja berpura-pura memiliki skill yang dibutuhkan dan pemerintah berpura-pura sudah membantu. Itu sudah tidak akan ada lagi di kepala masyarakat. Ya. Itu harapan kami. Ya. Jangan sampai ada kepura-puraan karena nyatanya tingkat pengangguran ini adalah hal yang nyata, semua butuh lapangan pekerjaan yang nyata. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan juga konsultan SDM atau HR Consultant Hasan Askari. Terima kasih Bang Noel, terima kasih Mas Hasan. Terima kasih Pak Noel. Informasi lain di Kompas Petang, Saudara, penggugat ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta menolak masuknya penggugat intervensi